Apa sih yang kamu pikirkan saat mendengar kata India? Mungkin beberapa dari kita langsung ingat film-film dan lagu dari negeri Inspektur Vijay ini. Toh industri hiburan India sudah menginvasi Indonesia dari dulu, bahkan jauh lebih awal dibandingkan industri hiburan dari Korea. Seperti halnya Korea yang terbagi menjadi Korsel dan Korut, India juga memiliki kisah yang serupa, apalagi jika dilihat dari sejarah kolonial setelah mereka merdeka dari Inggris. British Raj terbagi menjadi beberapa negara baru, di mana yang paling berpengaruh adalah India dan Pakistan. Tahukah kamu bahwa saat merdeka dari penjajahan Inggris, masih belum ada negara Bangladesh yang saat itu wilayahnya masih menjadi bagian dari Pakistan? Lah, terus kenapa Bangladesh bisa ada? Kenapa India dan Pakistan udah kayak adik kakak yang kerjaannya berantem terus? Emangnya ada apa sih di antara mereka? Dengar-dengar sih ini gara-gara masalah agama doang. Jadinya India dan Pakistan milih pisah. Tapi, kalau benar cuma gara-gara masalah agama, kok Pakistan dan Bangladesh juga ikutan pecah? Bukannya mereka agamanya sama-sama Islam? Nah, untuk mengetahui akar permasalahannya, kita kudu paham dulu nih dari sejarah lahirnya kedua negara tersebut. Bicara mengenai sejarah India dan Pakistan, emang gak mungkin terlepas dari yang namanya Inggris. Bisa dibilang, Inggrislah yang menciptakan atau setidaknya menyatukan wilayah-wilayah yang tadinya terpecah menjadi satu kesatuan di bawah pemerintahan Inggris. Kok bisa ya? Kisah ini dimulai dari para pedagang Inggris yang membentuk EIC, sebuah perusahaan yang lahir 2 tahun lebih awal dari VOC. Setelah Perang 7 tahun berakhir dan dimenangkan oleh Inggris, EIC mengalami kemajuan yang sangat signifikan di wilayah India karena berhasil menguasai wilayah Prancis dan sekutu-sekutunya. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan EIC di India terus saja meluas hingga terjadinya pemberontakan Sepoy dan segala kekacauannya. Hal ini menyebabkan pemerintah Inggris mengambil alih wilayah kekuasaan EIC di wilayah India yang di kemudian hari dikenal dengan nama British Raj. Di abad ke-19, wilayah kekuasaannya sudah begitu besar meliputi berbagai negara, termasuk India, Pakistan, dan Bangladesh. Semuanya masih menjadi wilayah jajahan Inggris. Namun semua ini akan segera berubah gara-gara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana Inggris yang jumlah populasi aslinya terbatas berusaha merekrut pasukan dari seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk British Raj. Guna meningkatkan semangat pasukan India, salah satu janji pemerintah Inggris adalah Inggris akan memberikan lebih banyak kesetaraan dan kemerdekaan bagi penduduk asli dari koloninya ini. Hal ini menemui banyak masalah saat pelaksanaannya, yang membuat penduduk asli merasa dibohongi. Tahun 1940-an, seiring dengan semakin kuatnya gerakan kemerdekaan India oleh Mahatma Gandhi, muncul juga gerakan kemerdekaan nasionalisme Muslim yang dimotori oleh Muhammad Al-Jinnah yang akan berakhir dengan munculnya Pakistan. Gerakan ini diawali dengan terbentuknya sebuah partai politik yang bernama Liga Muslim. Partai ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Muslim yang khawatir dengan kedudukan umat Muslim di negara baru yang mayoritas penduduknya adalah umat Hindu. Di dalam sebuah sidang yang diadakan 22 hingga 24 Maret 1940, ada sebuah resolusi yang dikenal dengan nama Resolusi Lahore. Resolusi ini berisikan seruan untuk membentuk suatu negara merdeka bagi umat Muslim. Setelah Perang Dunia Kedua, meskipun Inggris termasuk dalam kelompok yang memenangkan perang, besarnya perang menyebabkan Inggris kehilangan banyak sumber daya. Ditambah kondisi India yang tidak stabil, membuat Inggris akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pemerintahannya di India. Setelah itu, Partai Kongres Nasional India meminta supaya kawasan India Raya dibentuk menjadi satu negara. Namun, mayoritas umat Muslim menolak dan menginginkan untuk membentuk negaranya sendiri bernama Pakistan, yang sepenuhnya terpisah dari India sebagai sebuah negara alternatif. Inggris mengirimkan utusannya memberi solusi terhadap permasalahan ini. Mereka mengusulkan agar dibentuk negara dengan sistem otonomi yang besar di pemerintahan daerah. Namun usulan ini sama-sama ditolak baik oleh Partai Kongres Nasional dan Partai Liga Muslim. Hal ini membuat Perdana Menteri Inggris, Clement Attlee, mengumumkan bahwa pihak Inggris akan memberikan pemerintahan mandiri kepada India. Juni 1947, pemerintah Inggris menyatakan mereka menerima prinsip memisahkan India menjadi 2 negara yang merdeka, baik bagi umat Hindu dan umat Muslim. 14 Agustus 1947, terjadi upacara penyerahan ke negara dengan mayoritas umat Muslim yang bernama Pakistan.
dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Perdana Menteri pertamanya. Sampai saat ini, 14 Agustus dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Pakistan. 15 Agustus 1947, India juga berhasil menjadi negara yang merdeka dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertamanya. Walau keduanya sangat bisa dibedakan dari identitas kepercayaan minoritas penduduk, namun perlu diingat, bapak pendiri mereka sendiri, baik India dan Pakistan, sama-sama memiliki visi untuk menciptakan negara yang nasionalis, di mana semua warga negara dianggap setara dan dihargai. Kamu ragu? Tahukah kamu saat mereka, baik India dan Pakistan, sama-sama memiliki menteri dari umat minoritas? Di Pakistan misalnya, Menteri Hukum dan Tenaga Kerja pertamanya adalah seorang Hindu, di mana tanda tangannya meresmikan konstitusi Pakistan yang mayoritas Muslim. Lah, kok bisa? Karena Jinnah terinspirasi dengan Mustafa Kemal yang menciptakan negara seperti Republik Turki. Makanya, namanya adalah Republik Pakistan, bukan Republik Islam Pakistan. Dalam pidato pertamanya, di Majelis Konstituen Pakistan, Muhammad Ali Jinnah berkata, "Kamu bebas. Bebas pergi ke kuil agamamu, bebas pergi ke masjid, bahkan beribadah di negara bagian Pakistan ini. Kamu boleh menganut agama atau kasta atau keyakinan apapun yang tidak ada hubungannya dengan urusan negara." Gak heran kan kalau dia jadi tokoh yang paling dihormati di Pakistan? Masalahnya, baik visi nasionalis India dan Pakistan akan diuji oleh kehadiran kelompok-kelompok ekstremis negaranya, baik ekstremis Hindu dan ekstremis Islam. Mengapa? Simpelnya karena keduanya sama-sama mencurigai satu sama lain dan ingin membalas dendam perlakuan negatif kelompok lainnya di masa lalu. Lingkaran balas dendam ini sangat sulit berakhir. Bahkan nantinya membuat konsep Republik Pakistannya Ali Jinnah perlahan tapi pasti berubah menjadi Republik Islam Pakistan. Kebersamaan selama berjuang meraih kemerdekaan dari Inggris tak lantas membuat negara yang baru merdeka ini menjadi akur. Memang benar, sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa jika tidak ada musuh dari luar, maka manusia akan mencari-cari musuh dari dalam. Tidak lama setelah itu, dua negara ini terlibat konflik berdarah. Konflik bermula dari perebutan wilayah Kashmir. Wilayah ini memang sangat menarik minat India dan Pakistan. Kedua negara saling berusaha untuk mengklaim kekuasaan atas lembah yang terletak di ujung barat pegunungan Himalaya ini. Secara politik, Kashmir terbagi menjadi 3 daerah, Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Wilayah Kashmir yang menjadi rebutan ini bukan tanpa alasan. Kashmir adalah sebuah wilayah yang indah yang dialiri sungai-sungai dan dikelilingi oleh gunung dengan atap tertutup salju. Permasalahan utamanya adalah wilayah ini memang bisa dibilang sebagai wilayah perbatasan yang tidak bertuan. Kashmir terletak di perbatasan 3 negara, India, Pakistan, dan Tiongkok. Kashmir menjadi salah satu wilayah paling termilitarisasi di dunia sebab pihak India mengklaim 43%, Pakistan 37%, dan Tiongkok 20%. Namun, konflik yang sering terjadi perihal Kashmir adalah konflik India dan Pakistan. Kedua negara saling klaim atas wilayah tersebut. Setidaknya telah terjadi 3 perang antara India dan Pakistan perihal memperebutkan wilayah Kashmir. Pertama tahun 1947, kemudian 1965, dan terakhir pada tahun 1999. Pihak India merasa berhak untuk menguasai Kashmir setelah menerima kemerdekaan dari Inggris. Namun pihak Pakistan juga merasa berhak karena sebagian besar masyarakat Kashmir ternyata beragama Islam. Lalu bagaimanakah dengan masyarakat Kashmir sendiri? Sebagian masyarakat Kashmir lebih condong kepada Pakistan. Hal ini didasarkan dengan kepercayaan yang sama. Walau begitu, tidak sedikit juga yang ingin negaranya merdeka, tidak bergabung dengan India atau bahkan Pakistan. Perang pertama antara India-Pakistan terjadi pada tahun 1947. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Kashmir pertama. Perang ini berlangsung hingga tahun 1948 dan berakhir setelah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Dalam perang ini, India berhasil merebut 101.387 km persegi dari wilayah Kashmir, sedangkan pihak Pakistan berhasil merebut 85.893 km persegi. Korban dari pihak India sebanyak 1.104 tentara, sementara di pihak Pakistan sebanyak 1.500 orang. Namun konflik dalam memperebutkan Kashmir tidak berakhir sampai di situ. Pada tahun 1965, kembali pecah Perang Kashmir kedua.
Perang terjadi dari bulan Agustus hingga September 1965. Perang ini bermula dari Operasi Gibraltar yang gagal dilancarkan oleh Pakistan untuk menyusupi dan menyerang Jammu dan Kashmir. Perang ini terjadi selama 2 minggu, namun meskipun singkat, perang ini tetap menelan korban jiwa yang cukup banyak. Dari pihak India, sebanyak 3.264 tewas, dan dari Pakistan, sebanyak 3.800 tewas. Perang ini kemudian juga berakhir dengan gencatan senjata. Konflik antara India dan Pakistan tak hanya berkutat di Kashmir saja. Tahun 1971, terbentuk sebuah negara baru yang bernama Bangladesh. Bangladesh awalnya adalah wilayah Pakistan yang dulu adalah wilayah Bengal. Bengal Barat, mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu, sedangkan Bengal Timur mayoritas beragama Islam. Bengal Barat memutuskan bergabung dengan India, sedangkan Bengal Timur memutuskan untuk bergabung dengan Pakistan. Hal ini disebabkan oleh konflik antar umat Hindu dan Islam yang terjadi di Kolkata pada tahun 1946. Kericuhan agama yang terjadi mengakibatkan belasan ribu korban jiwa. Konflik kedua terjadi di Noakhali, salah satu distrik di Bengal. Serangan kelompok Muslim dilancarkan 10 Oktober 1946. Mahatma Gandhi berusaha mencegah kelompok Hindu agar tidak melakukan serangan balasan. Hasilnya, semakin banyak umat Hindu yang menjadi korban jiwa. Konflik kedua inilah yang membuat wilayah Bengal terbagi menjadi dua dan bergabung dengan dua negara yang berbeda. Meskipun wilayah Bengal Timur berbatasan dengan India, keputusan untuk bergabung dengan Pakistan adalah keputusan yang rasional, sebab mereka tentu saja tidak ingin mendapatkan balasan dari India yang mayoritas Hindu. Namun nampaknya, keputusan bergabung dengan Pakistan adalah keputusan yang kurang tepat. Saat bergabung dengan Pakistan, wilayah Bengal Timur kemudian dikenal sebagai Pakistan Timur. Namun masyarakat wilayah ini mendapat banyak perlakuan diskriminatif. Pemerintah Pakistan memutuskan untuk menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional. Namun masyarakat Pakistan Timur yang menggunakan bahasa Bengali merasa penggunaan bahasa Urdu akan mendegradasi bahasa dan juga budaya mereka. Karena itulah muncul gerakan bahasa Bengali. Terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan terlibat bentrok dengan para aparat. Dalam demo, terdapat 5 mahasiswa yang terbunuh. Kondisi ini memantik api dalam hati rakyat Pakistan Timur dan semakin memperparah kericuhan. Situasi yang semakin tidak kondusif membuat Pakistan akhirnya mengakui bahasa Bengali sebagai salah satu bahasa resmi tahun 1956. Namun masyarakat Pakistan Timur yang sudah marah dan kecewa tidak hanya menuntut bahasa mereka untuk diakui, namun juga timbul keinginan untuk merdeka dan membentuk sebuah negara sendiri. Peristiwa terbunuhnya 5 mahasiswa tanggal 21 Februari 1952 itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional oleh UNESCO pada tahun 1999. Tidak hanya budaya, Pakistan Timur juga mendapat diskriminasi dalam politik. Pada pemilihan Gubernur Jenderal Pakistan, Mujibur Rahman yang diusung oleh Partai Liga Awami berhasil memenangkan mayoritas suara. Seharusnya, Mujiburlah yang kemudian menjadi penguasa. Namun Pakistan People Party tidak mengakui kemenangannya itu. Karena itu, timbul demonstrasi di wilayah Pakistan Timur. Keinginan masyarakat untuk merdeka dari Pakistan pun semakin kuat. Pada 23 Maret, masyarakat Pakistan Timur berbondong-bondong menurunkan bendera Pakistan dan menaikkan bendera Bangladesh dengan dasar warna hijau dan lingkaran merah di wilayah tengah. 2 hari setelahnya, Presiden Yahya Khan mengirimkan 18.000 personel ke Pakistan Timur untuk menjegal para demonstran. Hasilnya, jutaan rakyat Pakistan Timur menjadi korban. Konflik ini kemudian semakin menetapkan Pakistan Timur untuk merdeka dan membentuk Bangladesh. Deklarasi kemerdekaan pun digaungkan di tengah-tengah perang yang sedang berkecamuk. Peran India dalam konflik ini adalah membantu Pakistan Timur untuk merdeka dan membentuk negara Bangladesh. Pada tahun 1999, kembali pecah perang antara India melawan Pakistan. Kali ini, konflik terjadi di wilayah Kargil, sebuah distrik di wilayah Kashmir. Perang ini juga dikenal dengan nama Perang Kargil, di mana Perang Kargil bermula saat pasukan Pakistan dan militan Kashmir masuk ke wilayah India. Perang terjadi antara bulan Mei hingga Juli dan berakhir setelah pasukan Angkatan Bersenjata India yang didukung oleh Angkatan Udara India menyerang posisi pasukan Pakistan dan berhasil membuat pasukan Pakistan terpukul mundur. Hasilnya, India berhasil menguasai wilayah Kargil. Jumlah korban dari pihak India sebanyak 527 orang, sedangkan di pihak Pakistan dan militan Kashmir sebanyak 357 sampai 4.000 orang.
Sampai saat ini, perselisihan antar dua negara bekas jajahan Inggris ini tidak pernah benar-benar padam. Lanjutan bisa saja terjadi kapan saja. Nah, menurut kalian, apakah dari awal wilayah India ini lebih cocok disatukan dalam satu negara? Ataukah kondisi saat ini sudah merupakan yang ideal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.